Baik, pada hari ini saya akan menerangkan bagaimana cara menjadi host dalam Zoom meeting, baik untuk kegiatan diskusi, wawancara, presentasi, dan lain sebagainya. Yang pertama, ini adalah layar tampilan awal dari Zoom meeting. Di sini ada 4 tampilan, ada new meeting, kemudian join ini untuk apabila teman-teman memiliki meeting ID dan password room, kemudian di sini ada schedule untuk mengatur jadwal Zoom meeting, kemudian yang terakhir adalah share screen. Kemudian ketika new meeting, di sini ada dua pilihan. Pertama, start with video, artinya ketika teman-teman memulai room teman-teman, itu video dari laptop Anda akan langsung menyala. Kemudian use my personal meeting ID. Inilah personal meeting ID. Kita klik aja sebagai new meeting karena kita akan bertindak sebagai host. Menunggu. Ya, ini adalah tampilan awal dari ruang Zoom meeting. Di sini ada beberapa tampilan. Pertama di sini yang hijau ini adalah meeting information. Meeting information ini berisi siapa yang membuat room atau nama roomnya apa. Kita bisa mengganti sebagai contoh. Sebagai contoh kita menulis sebagai sidang umum Himavi 2020. Maka nanti akan berganti seperti ini. Kemudian nanti di sini ada meeting ID yaitu 833, kemudian hostnya siapa. Hostnya ini biasanya orang yang membuat room, karena saya menggunakan email dari teman saya bernama ini, maka namanya ini. Kemudian ada passcode. Oke, kemudian ada numeric password, kemudian numeric passcode, kemudian invite link. Nah, invite link ini bisa teman-teman nanti bisa bagikan. Ketika nanti dibagi, dikirimkan di grup, nanti para peserta yang akan mengikuti kegiatan diskusi, presentasi, tinggal mengklik ini, kemudian langsung join di room meeting teman-teman. Kemudian ada participant ID, inscription, and heads. Oke, ini untuk yang hijau ini adalah meeting information. Kemudian yang kedua di sini untuk biasa teman-teman sudah tahu ada unmute untuk berbicara, kemudian di sini untuk memulai atau untuk mengikuti kegiatan diskusi dengan membuka video Anda, kamera di laptop Anda. Kemudian di sini ada security. Security pertama di sini ada log meeting. Log meeting di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Log meeting artinya room meeting dari teman-teman yang dibuat itu tidak akan bisa dimasuki orang sampai orang yang membuat room meeting ini memulai room meetingnya. Kemudian enable waiting room artinya teman-teman yang belum diizinkan harus menunggu terlebih dahulu. Kemudian share screen. Nah, ini saya allow participant to, artinya semua peserta boleh melakukan pertama share screen, kemudian chat, berdiskusi, kemudian ada rename themselves, artinya mengganti nama mereka, kemudian yang terakhir mereka bisa mematikan mikrofon secara sendiri. Oke, biasanya lebih baik ketika melakukan sesi diskusi menggunakan Zoom meeting, share screen khusus untuk host saja. Artinya nanti tanda centang di sini harus dihilangkan. Kemudian log meeting juga bisa diaktifkan. Ketika perlu cuma enable waiting room, cukup log meetingnya juga dihilangkan. Oke. Kemudian di sini ada namanya menu participant. Kita bisa melihat siapa orang-orang yang masuk ke room meeting kita. Oke, ini lebih saya besarkan lagi. Di sini ada dua menu utama. Pertama invite. Invite ini adalah untuk membagi link yang telah atau link room meeting yang telah kita buat. Cukup diklik copy invite link. Ini sudah. Nanti tinggal teman-teman kopikan di grup yang akan dikehendaki, kemudian tinggal dipaste. Nanti hasilnya seperti ini. Seperti di meeting information. Tetapi ketika teman-teman mengeklik invite kemudian copy invitation, maka yang akan dikirimkan oleh teman-teman di grup
akan berbentuk seperti ini. Ada websitenya, kemudian ketika harus memasukkan meeting ID terdapat meeting ID, kemudian passwordnya ada password itu sendiri. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada namanya mute all. Mute all ini artinya semua peserta selain host itu didiamkan, artinya tidak bisa berbicara. Selanjutnya di sini ada tambahan lagi, di sini ask all to unmute, meminta semua partisipan untuk mematikan mikrofon, untuk menyalakan mikrofon, kemudian mute participant dan lain sebagainya. Ini nggak terlalu dipakai sebagai host. Oke, itu mungkin untuk tampilan di menu participant. Dan di sini ada chat. Chat teman-teman pasti sudah tahu gunanya untuk apa. Tetapi yang mungkin belum teman-teman ketahui bahwasanya ketika chat ini bisa pertama everyone, semua peserta bisa melihat pesan yang kita kirimkan ketika kita memilih to everyone. Tetapi ketika privately, kita bisa memilih hanya kepada peserta siapa yang akan kita kirimkan. Oke, kemudian di sini juga ada namanya menu file. Menu file adalah untuk melampirkan file baik itu terkait tata tertib, terkait mekanisme persidangan, kemudian file-file yang dibutuhkan selama sidang umum. Ini bisa dipilih dari komputer kita atau dari Google Drive dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kita akan mengambil satu file, bebas terserah. Saya akan menuliskan. Nah, ini sebagai contoh. Sudah terkirimkan. Nah, maka para peserta di room meeting kita akan bisa mengakses file yang telah kirimkan. Termasuk juga ketika kita akan membuat Google Doc sebagai notulensi online. Kita masukkan ke Google Doc terlebih dahulu. Sama halnya dengan yang tadi. Kita masuk ke Drive. Karena kita mungkin baru akan memulai persidangan, maka kita akan membuat Google Doc baru. Tinggal klik, kemudian More. Nah, di Google Doc. Nah, kita tunggu sebentar sampai layar pembuka Google Doc-nya bisa muncul. Oke, nah di sini bisa ditulis. Nah, ketika ingin membagikan, tinggal di-share. Save terlebih dahulu. Nah, dilihat. Anyone cuma hanya bisa melihat. Kalau bisa untuk notulensi hanya hanya notulen yang boleh menulis di dalam notulensi ini di Google Doc. Jadi peserta hanya bisa untuk melihat karena di sini ada viewer, ada komentar, artinya memberikan komentar atas notulen yang telah dituliskan, kemudian ada editor. Cukup diklik viewer. Kemudian di down. Oke. Nah, jadi belum kita copy, sudah kita copy, kita kembali lagi ke Zoom meeting kita. Kita lemparkan di sini, kita copy. Nah, teman-teman atau peserta diskusi, teman-teman peserta persidangan bisa mengakses notulensi pada klik yang telah kita bagikan di room chat ini. Oke, untuk room chat menurut saya sudah cukup. Selanjutnya ada namanya share screen. Share screen ini ada dua pilihan.
Yang pertama ada one participant can share at a time, artinya hanya satu partisipan, artinya hanya host yang bisa atau hanya partisipan yang bisa share screen. Kemudian multiple participant, artinya boleh lebih dari satu peserta yang bisa share screen. Karena mungkin ini hanya dibagikan oleh si acara, katakanlah seperti itu, maka cukup dituliskan one participant can share at time. Nih, only host all participant. Ketika kita melik hanya satu, kemudian di sini hanya boleh semua atau lebih dari satu. Ketika kita milih multiple participant boleh lebih dari satu untuk presentator. Kan who can share? Siapa aja yang boleh men-share? Cukup host aja atau orang yang memiliki pihak yang memiliki room yang boleh mempresentasikan. Oke. Itu untuk menu share screen sebagai contoh. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada screen artinya layar komputer, PC, laptop kita. Kemudian whiteboard hanya papan tulis putih. Kemudian iPad bisa juga. Sebagai contoh untuk screen, kita klik share di sini. Kita akan presentasi apa ya yang bisa. Mungkin seperti ini. Nah, ini sebagai contoh share screen. Ketika share screen bisa semua hanya bisa seperti di Meet, share screen seperti di Meet, tinggal kita menjelaskan sebagai presenter. Nah, ketika di sini akan tertampil menu-menu yang sama. Nah, untuk annotate ini adalah untuk menuliskan atau untuk browse. Sebagai contoh seperti ini, untuk mencoret-coret. Nah, untuk lebih amannya di dalam persidangan, untuk pemilik room, host, co-host, tapi saya menekan untuk host, untuk mendisable annotation for other. Artinya selain presentator atau host katakanlah, tidak boleh mencoret-coret. Artinya nanti ketika ada peserta yang mungkin usil, oh bisa annotation. Oke, makanya langsung dicoret-coret seperti tadi ini. Seperti ini. Apalagi ketika nanti persidangan ada yang kurang sreg, maka peserta pasti akan usil-usil seperti ini. Oleh lebih baik ketika di more, ketika presentasi, disable annotation for other. Artinya orang lain selain presentator tidak bisa mencoret-coret layar. Diklik. Oke. Mungkin itu untuk menu share screen. Selanjutnya ada reaction terlebih dahulu. Nanti record terakhir, reaction ada 5 untuk memberikan applause, memberikan jempol kita, untuk ketawa dan lain sebagainya. Ini tidak terlalu penting dalam sidang. Ini untuk maximize dan ini minimize. Ini enter full screen, exit full screen. Oke. Nah, yang terakhir adalah menu record. Klik record. Pertama jelas unmute myself atau continue without video. Kita biasanya unmute myself. Unmute karena udah dinyalakan. Nah, ini klik. Maka di sini akan merecord itu sendiri. Di sini biasa ada pause recording, kemudian ada stop recording. Oke, itu mungkin penjelasan. Kemudian ketika kita mau menyelesaikan atau menghentikan recording, tinggal kita klik stop recording. Nah, di sini ada tulisan meeting recording has stopped. The recorded will be converted to MP4 when the meeting ends. Artinya meeting recording atau hasil rekaman meeting yang telah kita lakukan khususnya dalam sidang umum bisa kita akses ketika kita menyelesaikan atau menghentikan room meeting. Sebagai contoh, karena
sidang umumnya ini telah selesai dari awal sampai akhir, udah pendemisioner sampai yang lain sebagainya, tinggal kita klik end, ada end meeting for all. Maka video yang telah tadi kita record akan di convert sampai 100%, kemudian akan masuk di ini. Ada tulisan sendiri sidang umum Hemavi, kemudian di sini ada klik. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan saya mengenai bagaimana menjadi seorang host dalam Zoom meeting untuk kegiatan diskusi, presentasi, dan lain sebagainya, khususnya untuk sidang umum. Terima kasih.